Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau sore semuanya. Eh, Kali ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Kalkulus 2 terkait dengan sistem koordinat. Oke, kalau minggu sebelumnya kita masih membahas terkait hubungan koordinat polar dan koordinat kartesius, maka untuk pertemuan kali ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Coba saya share screen dahulu. Sebentar. Baik, semoga sudah terlihat share screen saya. Oke, sistem koordinat polar. Nah, minggu lalu kita sudah bahas sedikit terkait hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar ini ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian simak lagi. Jadi kita review kembali terkait hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar. Oke, jika kita mempunyai suatu kurva atau grafik gitu ya. Nah, jika diketahui koordinat kutub, nah kemarin sudah dibahas ya, kalau koordinat polar itu dia memiliki R dan theta atau alfa ya. Maka jika kita gambarkan, ini seperti gambar di sini ya, yang bisa kita lihat. Nah, ketika digambarkan ada suatu dari titik asal ini menjadi suatu R, ini ada titik A, kemudian dia ada alfanya, sehingga disebut sebagai koordinat kutub gitu ya. Kemudian, eh, maka untuk mencarinya ini, kita ingin mengubah dari koordinat kutub atau koordinat polar ini ya, koordinat polar ke dalam koordinat kartesius, di mana kita tahu kalau koordinat kartesius itu dia mempunyai suatu grafik X dan Y. Kalau X ini dia eh, memotong di sumbu aksis X dan Y dia memotong di sumbu aksis Y gitu ya. Kemudian eh, kalau misalnya kita dari koordinat polar mau mengubah menjadi koordinat kartesius, maka kita lihat ada hubungannya terkait sin konstangen ya. Kalau sin demi, kosami, tan desa ya. Jadi kita mau nyari X-nya nih sekarang di sini. Kalau kita mau cari X-nya, maka caranya yaitu kita menggunakan yang mendekati adalah cos ya. Kalau cos alfanya yaitu samping per miring. Sampingnya mana? Sampingnya yaitu X dan miringnya yaitu R gitu ya. X. Jadi sehingga didapat X-nya sama dengan R cos theta atau cos alpha. Kemudian mau nyari Y. Nah, kalau Y ini berarti di depan hubungannya sama apa? Sin demi ya, depan per miring. Jadi sin alfanya ini kita lihat depannya Y, uh, miringnya yaitu R ya. Jadi Y per R. Sehingga kita dapat X sama dengan R cos alpha, Y sama dengan R sin alpha. Ya. Kemudian kita mau mengubah uh, dari koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Nah, kalau koordinat kartesius itu seperti ini ya. Jadi kita ada sumbu X dan ada sumbu Y gitu ya yang memotong dua garis ini ya. Kemudian untuk mencari X dan Y. Nah, kita lihat ini ada X ini Y. Berarti ini membentuk suatu sudut siku-siku. Berarti kita pakai rumus Pitagoras. Sehingga didapat R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, untuk mencari R-nya saja gimana? Jadi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kita mau nyari alfanya karena di koordinat polar tadi harus ada R dan harus ada nilai alfa. Jadi yang mendekatinya ini yaitu kalau untuk mencari nilai alfa pakai apa? Desa depan per samping ya.
depannya yaitu Y, sampingnya yaitu X ya, depan alfa Y per X, sehingga dapat tan alfa. Nah, untuk mencari alfanya nanti kita arkes tan atau tan inverse dari Y per X gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kita ketahui lagi ya, kalau di sudut istimewa trigonometri tadi, jadi kita perlu mengetahui kalau misalnya kita ingin mencari suatu alfanya ini ya, mencari alfanya tadi ya, jadi ini tan inverse dari Y per X misalnya ya. Nah, kita mau cari sudut trigonometri. Nah, kalian pasti sudah mempelajari ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu ya. Nah, kalau misalnya diketahui koordinat kartesius X, Y, nah kita tahu kalau di kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif gitu ya. X-nya positif, Y-nya positif. Kalau misalnya di kuadran 2, X-nya itu negatif, Y-nya itu kuadran 2, ini kita bisa lihat ya, ini kalau di kuadran 2 berarti ke arah sini, X-nya negatif, Y-nya positif di atas. Sedangkan kalau di kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Y-nya negatif gitu ya, karena dia di bawah sumbu X, di kiri sumbu Y ya, jadi di bawah. Sedangkan kalau kuadran 4 ini X-nya berarti negatif, maaf, ini X-nya positif ya, karena dia di apa di kanan sumbu X, kemudian Y-nya yaitu negatif, karena dia di bawah sumbu Y, gitu ya. Oke, kemudian kalau misal kuadran 1 tuh dari berapa, sudutnya dari berapa sampai berapa? Sudutnya ada 0 sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Nah, kalau kita mencari tan-nya itu bernilai negatif di mana? Kalau kuadran 1 itu all positif. Sin kostannya adalah positif semua, all positif. Sedangkan kalau di kuadran 2, sinnya positif, maka tannya di sini yang negatif ya. Kita bisa lihat yang positif hanya sin, kuadran 3 yang tannya positif, kuadran 4 cosnya yang positif. Gitu ya. Kalian harus hafal ya. Nah, kemudian untuk mencari sudut istimewa kita minimal harus tahu yang di kuadran 1 ya. Karena kita harus tahu 0, 30, 45, 60 sampai pi per 2 ya. Nah, ini ada sin kostannya berapa untuk sudutnya, untuk sudut berelasinya. Oke, kemudian kita lihat contoh soal. Kemarin sudah saya kasih contoh soal, mari kita bahas. Yang pertama yaitu ubahlah koordinat polar berikut ke koordinat kartesius. Yang pertama yaitu 3,4 pi per 6 sama 5,2 pi per 6. Oke, kita lihat dulu ya. Berarti ini dari polar ke kartesius. Nah, kalau misalnya dari polar ke kartesius 3,4 pi per 6 tadi ya. Nah, berarti kita dapat apa kalau dari polar? Kita mencari X sama Y-nya ini ya, yang kita cari ya. X sama Y-nya yang kita cari. X dan Y-nya yang kita cari. Nah, kita punya 3,4 pi per 6. Berarti kita tahu ini, kalau koordinat polar, berarti ini R, ini alfa atau theta gitu ya. R-nya 3, theta-nya sama dengan 4 pi per 6, berarti 120. Kalau theta 120, berarti dia di kuadran ke
2 ya. Ingat ya, kalau ini 0 sampai 90, 90 sampai 180. Makanya bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, kalau berarti kita udah tahu theta kuadran 2 gimana? Berarti nanti X-nya negatif, Y-nya positif. Kita lihat. X, cara nyari X sama dengan R cos theta ya, tadi ya, R cos theta. Kita lihat R-nya 3, cos theta-nya adalah cos 120. Kita lihat di cos 120 ini, cos 120, kalau di kuadran 2, cos itu bernilai negatif. Nah, di cos 120 itu sama aja, kita bisa 180 dikurang alfa ini ya. Ini. Oke, jadi kita cos 120 sama dengan cos 180 dikurang 120 gitu ya. Tapi dia minus gitu ya. Minus cos 180 kurang 120 adalah minus cos 60. Kita tinggal lihat yang di kuadran 1 sama juga dengan minus cos 60 berapa setengah, maka dia dapat adalah min 1/2. Maka ini kita masukkan cos 120 min 1/2 sama dengan min 3/2. Oke, sekarang Y-nya. Y sama dengan R sin theta. Untuk R-nya 3, sin-nya 120. Di kuadran kedua, itu yang positif adalah sin ya, berarti sin-nya positif. Jadi, sin 120 bisa aja ya sama dengan sin 180 kurang 120, yaitu sin 60. Kita lihat sin 60 berapa? Sin 60 yaitu setengah akar 3. Setengah akar 3. Maka 3 dikali setengah akar 3 sama dengan 3/2. Oke, jadi kita dapat nilai P-nya dan di koordinat kartesius menjadi X, Y sama dengan X-nya min 3/2, Y-nya adalah 3/2 akar 3. Nah, benar nggak ini di kuadran 2? Benar ya, karena ini X-nya negatif, Y-nya positif. Jadi kita dapat ini X-nya yaitu kesininya 3 min 3/2 ya ini ya. Sedangkan Y-nya yaitu 3/2 akar 3 gitu ya. Oke, selesai. Yang pertama. Yang B, sekarang kita cari yang B. Nah, yang B itu dari koordinat polarnya yaitu R, alfanya diketahui atau R, tetanya diketahui 5,2 pi per 6. R-nya berarti 5, tetanya 2 pi per 6. 2 kali 180 per 6, 60. 60 itu masuk ke kuadran 1 ya. Nah, berarti kalau kuadran 1 nanti X-nya positif, Y-nya positif. Saya gambarkan seperti ini dulu ya. Nah, ini R-nya udah diketahui, tetanya udah diketahui. Sekarang kita tinggal nyari X-nya sama dengan R cos theta. R-nya sama dengan 5 cos 60. Cos 60 tadi berapa? Kita bisa lihat tabel. Cos 60 adalah setengah ya. 5 cos 5 kali setengah sama dengan 5/2 ya. Sedangkan Y sama dengan R sin theta sama dengan 5 sin 60. Sin 60 tadi berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Dapat 5/2 akar 3. Jadi,
dari koordinat polar 5,2 pi per 6 dirubah menjadi koordinat kartesius menjadi x, y-nya yaitu 5 per 2, 5 per 2 akar 3. X-nya positif, Y-nya positif. Gambarnya seperti ini. Sama aja kayak 5, ini X-nya 5 per 2, Y-nya adalah 5 per 2 akar 3. Oke, dapat ya. Nah, sekarang yang nomor 2, kebalikannya, ubah koordinat kartesius berikut ke koordinat polar ya. Ini ya, 1. Ini 2A ya, contoh 2A. Oke. Kita ketahui suatu koordinat kartesius yaitu ada X ini ya. Ini X-nya min 3, akar 3. Y-nya ada 3. Maka X-nya kita ketahui min 3 akar 3, Y-nya 3. Berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti dia ada di kuadran kedua. Maka tetanya nanti harus kita lihat di kuadran kedua. Sekarang kita mau jadikan dia ke koordinat polar. Berarti kita harus nyari apa? R dan theta. Untuk nyari R gimana? Sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka, maaf ya, ini R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R-nya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadratnya kita tahu min 3 akar 3 dikuadratkan ditambah Y kuadratnya adalah 3 dikuadratkan begini ya. Oke, kita dapat min 3 akar 3 min 3 dikuadratkan, min 3 kali min 3 adalah 9. 9 akar 3 dikuadratkan kali 3, 9 kali 3, 27 ya. Ditambah 3 kali 3 kuadrat 9. 27 tambah 9 adalah 36. Maka R-nya sama dengan 6 gitu ya. Nah, sekarang kita nyari R. Kita udah dapat R-nya, kita nyari tetanya. Oke. 6 tadi ya. Kita nyari tan theta sama dengan Y per X ya. Y per X. Theta sama dengan Y per X. Y-nya 3. X-nya min 3 akar 3. Maka tan theta-nya sama dengan, ini coret-coret berarti jatuhnya min 1 akar 3 ya. Karena ini nggak ada, kita rasionalkan dulu. Kita rasionalkan dikali akar 3 kali akar 3 sama dengan ini dikali jadi min akar 3 per ini 3 sepertiga jadi sepertiga akar 3 ini tan theta. Nah, sekarang kalian lihat tan berapa yang nilainya min sepertiga akar 3. Nah, kita lihat di kuadrannya tadi di sudut istimewa trigonometri. Kita lihat ya, sepertiga akar 3 itu ada di 30 kalau di kuadran 1 ya. Di sudut 30 di kuadran 1. Nah, sedangkan kita mau nyarinya negatif. Yang negatif ya. Kita mau nyari berarti sebentar, tetanya sama dengan 30 derajat di kuadran 1 gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu ini ada di kuadran 2. Kita cari yang bernilai minus di mana ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 tan bernilai minus di kuadran 2, maka kita cari tannya yang di kuadran 2 sama dengan 180 kurang 30 derajat ya.
tan, maaf ya. Ya, tan 180 dikurang 30 derajat sama dengan 150 derajat. Maka kita dapatkan tetanya atau alfanya adalah 150 derajat. Maka nilai sudut P-nya yaitu menjadi R, alfanya 6,150 derajat. Berarti ini R-nya 6, tetanya 150 derajat gitu ya. Benar ya, karena 150 di kuadrat ke-2. Oke, kita lihat yang soal 2B ya. 2B. Hitunglah dari kartesius ke polar. Berarti ini X-nya sudah ada, ini Y-nya juga sudah ada. Kita lihat, ini X-nya min 3 akar 3, negatif. Y-nya min 9. Negatif-negatif. Berarti di bawah sumbu X, di kiri sumbu Y juga ya. Jadi dia negatif-negatif ada di kuadran ke-3. Bisa kita gambarkan? Bisa ya. Jadi dia X-nya nih ya. Ini X-nya di min 3 akar 3. Ini Y-nya di min 9 ya. Oke, kemudian kita mau nyari R, alfa. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R-nya sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka sama dengan X-nya yaitu min 3 akar 3 dikuadratkan ditambah min 9 ya, dikuadratkan. Sama dengan min 3 dikuadratkan yaitu 9. 3 akar 3 dikuadratkan yaitu 3. 9 kali 3 yaitu 27. Ini akar 27 tambah 9 kali 9, min 9 kali min 9 adalah jadi plus ya. 81. Sama dengan akar 108. Oke, nih akar 108 bisa nggak kita akarkan? Jatuhnya dia menjadi 6 akar 3 R-nya. Karena 36 dikali 3 ya, jadi akar 36 adalah 6. Kemudian yang 3 akar 3 sisanya ya. Jadi 108. Makanya R-nya sama dengan 6 akar 3. Sekarang kita nyari tan tetanya sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya yaitu minus 9, X-nya adalah min 3 akar 3. Oke, ini berarti bisa dicoret. Habis sama dengan ini 3 akar 3 ya. 3 per akar 3. 3 per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan menjadi dikali akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 dikali akar 3 per 3. Ini 3 kali 3 akar 3 per 3. Jadi habis menjadi akar 3 saja. Jadi tan tetanya sama dengan akar 3. Nah, ini dia positif ya. Tan bernilai positif itu di kuadran ke-3 ya. Kita lihat lagi. Tan bernilai positif adalah di kuadran ke-3. Nah, sekarang kita lihat dia nilainya akar 3. Kita lihat dulu cara yang kita punyanya cuma yang sudut istimewa kuadran 1, akar 3. Akar 3 berarti di tan 60. Nah, kalau di kuadran 3 berarti cara nyari tannya itu 180 tambah alfa ya. 3. Maka tetanya sama dengan ini tan 180 dan Z dikurang tadi yang akar 3 adalah 60, maaf ditambah ya.
180 tambah alfa ya tadi ya, 180 tambah alfa gitu ya. Maka tetanya sama dengan tan 200. Oh maaf, ini kita udah nyari ini ya, bukan tannya lagi ya. Jadi, tan theta bernilai akar 3 di kuadran ketiga, maka dia 180 tambah alfa ya. Oke. Oh ya benar ya. Kan 180 tambah theta gitu ya. Maka menghasilkan 180 tambah tetanya yaitu akar 3 yaitu di kuadran ketiga ya adalah 60. Maka tetanya sama dengan 180 tambah 60 adalah 240. Maka kita dapat nilai P-nya untuk di koordinat polar adalah R, alfanya 6 akar 3, 240 derajat. Begini ya. Oke, kita dapat R-nya yaitu 6 akar 3, θ-nya 240 derajat. Silahkan kalian coba cari-cari contoh soal lain ya, karena semakin banyak berlatih semakin jago ya kalian ya. Iya ya, oke. Coba silahkan di cross check sendiri punyanya benar siapa ya. Oke, sekarang kita ada namanya jarak antara dua titik polar ya. Kalau jarak dua titik polar itu menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus P sama dengan akar R1 kuadrat. Jadi R-nya yang pertama. Kalau ada dua titik ya, jarak antara dua titik polar. Kemudian Oke, baik ya. Kemudian ini jarak antara dua titik polar, maka P sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2R1 R2 cos tetanya yang kedua dikurang theta yang kedua. Nah, misalnya kita punya soal tentukan jarak titik A 3,80 derajat dan titik B 4,140 derajat. Berarti ini sama-sama di koordinat polar ya. Jadi ada R1 ini 3, theta 1 80 derajat, R2-nya itu 4, theta 2-nya itu 140 derajat. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya P, karena ini titiknya, kita anggap aja P, jarak antara titiknya, maka ini R1-nya 3, jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kurang 2 R1 kali R2, 2 dikali R1-nya 3, 4 di R2-nya 4. Cos theta 2, 140 kurang 80. Maka ini langsung kita 9 tambah 16 kurang 2 kali 3 kali 4. 24 cos 140 kurang 80, 60. Maka dapat 25 kurang 24. Cos 60 berapa? Setengah. Jadi kita bisa langsung coret. Jadi akar 25 dikurang 2 bagi 2, 12 sama dengan 25 kurang 12 sama dengan 13. Ini ya jarak antara dari titik ini ke titik P dalam koordinat polar. Ini cara. Oke. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita simak lagi terkait menggambar grafik pada koordinat polar ya.
Nah, grafik dalam koordinat polar itu ada berbagai macam bentuk ya. Jadi ada lingkaran, ada kardioid, ada lemniscate, ada spiral, dan ada rose atau berbentuk bunga mawar gitu ya. Nah, sebelum kita masuk, nah kita coba lihat. Nah, kita ada suatu soal, gambarlah grafik dari persamaan R sama dengan 3 cos 3 theta. Nah, kita dapat nih R-nya sama dengan 3 cos 3 theta ya. Kita mau gambarkan grafik dari persamaan ini. Nah, kita silakan kalian membuat ini ada di sketsanya ya, sketsa grafiknya. Kalau kita menggunakan ini kan karena lingkaran sketsa grafik untuk koordinat polar kan membentuk lingkaran kemudian terbagi dari 0 sampai 360 derajat. Ini seperti ini sketsanya. Ya, ini dibagi, ini ada pi per 12, ada pi per 6, ini dibagi 15 derajat, 15 derajat, 15 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini udah saya coba ini udah terlihat ya, cuman coba kita lihat apakah benar gitu ya. Nah, kita punya persamaannya R sama dengan 3 cos 3 theta. Untuk menggambarkan grafik, berarti kita harus tahu sudut-sudutnya dan titik-titiknya ya. Jadi kita harus tahu tetanya, harus tahu R-nya. Nah, semakin kecil jaraknya ini, jarak 0, 15, 30, 45, maka semakin akurat hasilnya ya. Nah, bisa aja kalau misalnya kalian mau, Bu, saya ngambil sudutnya cuma sudut 0, 30, 60, 90, 180 gitu ya, sudut-sudut istimewa saja. Cuman nanti hasilnya kurang akurat. Atau maksudnya gambarnya kurang pasti gitu ya. Nah, kalau misalnya ini, saya coba kita jaraknya itu sudutnya 15-15 ya. Nah, kita lihat kalau misalnya di sudut 0, tetanya 0, kalau 0 ini di sini ya, tetanya 0, saya ganti dulu ini ya, biar berbeda ya, kelihatan bedanya. Ini 0 ya, ini 0, maka R sama, kita masukkan ke persamaan R sama dengan 3 cos 3 theta. Nah, kita bisa masukkan ke persamaan R sama dengan 3 cos 3 theta. Kalau misalnya 3 dikali cos 3. Tetanya berapa tadi? Kita buat 0. 0. Cos 3 theta ya. Cos 0 ini ya. 3 dikali theta. Cos 0 gitu ya tetanya. Maka 3 cos. Cos 0 berapa? Cos 0 itu adalah 1 ya. Kalian lihat aja ya di sini ya. Nah, cos 0 adalah 1. Nah, 1 dikali 3. Ini 1 ya. Dikali 3. 3 cos 0 tadi. 1 kali 3, maaf ya. Ini harusnya ini tadi ini ya. Benar. Oke, kita lihat. 3 dikali 0 tadi ya, cos 0 adalah 1 ya. Oke, baik, kita ulangi, masukkan ke persamaan yang ditanyakan, yaitu R sama dengan 3 cos 3 theta. Kita ambil dari sudut 0 dulu. Maka R sama dengan 3 dikali cos 3, tetanya 0. Berarti cos 3 dikali 0 adalah, maka cos 0 ya, 3 kali 0,
cos 0 adalah 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka ketika sudutnya 0, maka R-nya 3. Kita lihat, ketika sudutnya 0, R-nya 3. Nah, ini per lingkaran saya buat jari-jarinya jaraknya setengah. Jadi ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah, 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 setengah. Maka ini kita lihat kalau misalnya jari-jarinya 3, ini di titik 0, di sudutnya 0, maka ini setengah, ini 1, 1 setengah, ini 2, 2 setengah, 3. Maka ini titiknya. Oke, sekarang di pi per 12 gitu ya. Kalau pi per 12, sekarang ketika sudutnya di 15, pi per 12, maka bisa aja kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini kan kita nyari tetanya di 15, maka R sama dengan 3 cos 3 teta ya. 3 cos 3 tetanya kita cari yang di 15 ya. Maka 3 cos 3 dikali 15 adalah 45. Maka sama dengan cos 45 berapa? Setengah akar 2. Maka dapat 3 per 2 akar 2. Nah, kalau dalam bentuk pecahan atau desimalnya yaitu 3 per 2 akar 2 adalah 2,1 sekian ya. Nah, makanya kita lihat sekarang di sudut 15 ya. Sudut ini ya. Sekarang kita di sini ya. Pi per 12 atau 15, R-nya yaitu 2,1 ya. Ini 2,1 ya. 2,1. Di sudut sini kita ambil 2,1-nya. Maka ini setengah, ini 1, ini 1 setengah, ini 2. 2,1 kita lebihin dikit. Berarti di sini. Sekarang di sudut 30 ya. Ya, sama, kita tinggal masukin 3 cos 3 kali 30 ya. 3 kali 30 adalah jatuhnya 90. Berarti 3 cos 90 adalah 0 ya. Cos 90 0, makanya 3 kali 0 dapatnya adalah 0 ya. Ini 0. Kita lihat sudut 30. Ini ya, sudut 30 ya. Dia di 0 ya. Nah, ini bisa nggak kita tarik dulu? Karena dia udah ke 0 ya. Jadi ini kita tarik sampai di sudut 30. Ini dia 0 gitu ya. Ini dulu ya. Oke, kemudian kita ambil di sudutnya 45. 45 menghasilkan, masukkan dulu ya ke persamaan ini ya. Jadi 3 cos 3 kali 45 kali 3 berarti itu berapa terus? 90 tambah 5 jadinya 135. 135 cari cos 135 berarti di kuadran kedua. Kuadran kedua berarti nilainya negatif. Cosnya bernilai negatif, maka didapat hasilnya min 3 per 2 akar 2. Nah, 3 per 2 akar 2 bentuk desimalnya 2,1. Kalau minus, berarti dia, ini pi per 4 ya, di sini pi per 4, berarti dia kalau di kuadran kedua, dia adalah X negatif ya, di bawah ya. Kita ambil dia 2,1. Ini di 45 gitu ya. Dia di 45. Nah, ini ya 2,1 ya. Setengah, 1, 1 setengah. Nah, 2 lebihin dikit. Dapatlah di titik ini. Kemudian 60 dapat di min 3. 3 cos 3 kali 60, 3 kali 6, 180 cos 180 minus 1. Ya,
Jadi minus 1 kali 3 di sini ya, jadi dapat min 3. Min 3 berarti negatif juga nih. Negatif juga, berarti kita di bawah ya, dapat 3. 3-nya di sini ya. Oke, kemudian yang 75. 75 ketika kita substitusikan ke persamaan dapat min 3/2 akar 2. Jadi 2,1. Ini 75. Ini di bawah, berarti 2,1 di sini. Nah, kemudian ini diperdua, yang ketika sudutnya 90, dapatnya 0. 0 berarti balik ke sini. Nah, kalau udah balik ke sini, bisa kita buat lagi gambarnya, sketsanya seperti ini ya. Dibalikkan 0. Oke ya. Udah dapet nih satu kelopak, baru satu kelopak ya. Kemudian ini sudah masuk ke 105. 105 3/2 akar 2. 100, ini tadi 0 ya. Ini yang 90, ini 105 derajat. Dapatnya 3/2 akar 2. Dapatnya positif 2,1. Di sini berarti dapat di sini 2,1. Ini dapat di 120, dapat nilainya 3. Nah, di sini ya. Ini 135, dapat ke substitusi persamaan di 2,1. Kemudian di 150 dapat 0. Di 5pi/6 dapat ini di sini ya. Dia di sini, berarti balik ke sini. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kita bisa gambarkan lagi ya. Nah, dia menjadi kelopak kedua gitu ya. Sekarang di sini di 165. 165 dapatnya min 3/2 akar 2. Berarti dia di sini ya. Nah, di sini ya. Di sini. Kemudian 180 dapat di min 3. Ini tadi 135, ini 150, 165, ini 180. Dia dapat min 3. Maka dapat dia di sini ya. Kemudian 195, dia dapat min 3/2 akar 2 ya. Min 3/2 berarti dia negatif ke atas ya. 3/2 akar 2 di sini ya. 2,1 ya. Ini kemudian 210 dapat 0. Ini dapat 0. Nah, berarti dia bikin lagi ya. Bikin ke sini ya. Berarti balik ke sini ya. Nah, maka bisa kita buatkan dia menjadi satu kelopak lagi di sini ya. Kemudian 210. 210 0 sudah balik tadi ya. 225 3/2 akar 2. 240. Oh, 225 ya, maaf ya. 3/2 akar 2. Maka 3/2 ini di sini ya. 2,1. Kemudian 240 di 3. Ini 240 berarti di sini di 3. Kemudian 255 di 3/2 akar 2 nih 2,1 ya. Kemudian 270 dapat 0. Berarti kalau digambar, nah bikin lagi satu kelompok lagi ya. Kemudian 285 min 3/2 akar 2. 3/2 akar 2 berarti di sini lagi ya. Kemudian 300
min 3 di sini. 315 dia di min 315, dia di ini ya, min 32/2, kemudian di 330 dia 0. Maka dia terbentuk lagi di kok. Kemudian 345 dia di 3/2 akar 2 berarti di sini ya. Kemudian 360 ada di 3 di sini. Berarti dia seperti ini lagi. Sama ya. Jadi dia sudah terbentuk. Maka terbentuk 3 kelopak ya. Nah, seperti itu kira-kira kalau kita menggambarkan grafik pada koordinat polar. Nah, jadi kalian lihat dulu persamaannya, kalian substitusikan, kemudian kalian ngambil cari R-nya dan θ-nya. Kemudian kalian masukkan ke gambar seperti ini ya. Nah, ini cara tadi substitusi. Semoga dapat dipahami ya. Nah, tadi kan ada 5 bentuk tuh grafiknya, ada lingkaran, kardioid, lemniscate, spiral, ada rose. Nah, ini yang rose gitu ya. Sekarang kita lihat kalau misalnya lingkaran dalam koordinat polar gitu ya. Nah, kalau dalam koordinat polar berbentuk lingkaran dalam bentuk koordinat polar, maka persamaannya itu biasanya adalah 2 cos theta atau 2 sin theta. Jadi kalau disubstitusikan, dia misalnya 2 cos theta akan menjadi seperti ini. Kalau cos, kalian lihat ya, kalau bisa disubstitusi tetanya 0, berarti R-nya dapat 2. Kalau tetanya 30, R-nya dapat 1,73 gitu ya. Kalau tetanya 30 dapat 1,73 ya. Ya. Kalau tetanya 45, dapat di 1,41. Kemudian ketika 60 dapat 1. Tetanya 90, 0. Nah, seperti ini, kan kita nggak harus nyari semuanya ya, karena udah terbentuk setengah lingkaran, udah pasti dia simetris ya. Berbentuk gini, kalau cos. Sedangkan kalau sin, dia biasanya tegak. Nah, jadi kalau sin persamaannya 2 sin theta. Ketika kita substitusi 2 sin theta, ketika tetanya 0, R-nya 0 juga nih di sini. Ketika tetanya 30, maka R-nya 1 di sini. Ketika tetanya 45, R-nya 1,41, agak sini melebar ke sini. Ketika tetanya 60, maka di sini 1,73 R-nya di 90, maka R-nya sama dengan 2 ya. 2 di sini ya. Maka dia tegak. Jadi seperti ini bulat ya. Karena dia lingkarannya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya bentuk kardioida sama 5 kon? Kalau 5 kon, persamaan bentuknya dan kardioida. Nah, biasanya kalau misalnya nilai A-nya lebih besar dari B, dia berbentuk kon. Ini kayak lingkaran nggak bulat gitu ya. Lingkaran tidak sempurna. Kalau kardioida, ini nilai A-nya nanti sama dengan B. Ini kayak berbentuk love. Kalau A-nya lebih kecil dari B, 5 kon lagi, dia beranak, lingkarannya beranak. Berarti ya. Di dalam lingkaran ada lingkaran. Nah, persamaan dalam bentuknya ada A tambah B sin theta, ada A kurang B sin theta, A tambah B cos theta, ada A kurang B cos theta. Nah, kemudian kalian lihat A sama B-nya, A-nya besar yang mana, B-nya yang mana, nanti akan membentuk gambarnya 5 kon atau kardioid. Nah, ini kayak gini ya. Kalau misalnya persamaan kuadratnya A tambah B sin theta, misalnya 2 tambah 2 sin theta. Nah, dia tadi ingat ya, kalau sin itu biasanya dia tegak ke atas ya. Kalau cos dia vertikal ke bawah. Nah, ini dia membentuk A tambah B sin theta, nanti gambarnya akan seperti ini. Kalau misalnya A tambah B cos theta, dia sama ya, dia berbentuk seperti ini, kardioid. Nah, kalau yang dikurang, kalau ini positif, ini yang negatif,
Jadi 2 kurang 2 sin theta dia ke bawah. Ini 2 cos 2 theta, yang ini ke kanan, jadi ini dia ke kiri gitu ya. Untuk gambarnya. Kemudian kalau misalnya contoh dari kardioida ini, kalau kita punya persamaan R sama dengan 1 tambah 1 cos theta. Berarti dia A-nya sama dengan B ya. A-nya sama dengan B. Berarti nanti hasilnya menjadi kardioid ya. A tambah B cos theta gitu ya. 1 tambah 1 cos theta. Sama aja kita substitusikan. Kalau cos theta-nya 0, cos 0 adalah 0 ya. Jadi ya, maka cos 0 adalah 1, maaf ya. Cos 0 adalah 1, maka 1 kali 1 adalah 1. 1 tambah 1, 2. Maka di sini R-nya 2. Maka ketika 0-nya theta bernilai 0, R-nya bernilai 2 ya. Sini ya. Ya, 2. Ini ada 2 di sini ya. Nah, gitu kalau misalnya ada theta-nya bernilai 60, R-nya 1,5. Nah, 1,5 di sini ya. Karena ini jaraknya 0,5, 1, 1,5 gitu ya. Kemudian 90 jadi 1 di sini ya. 1. Nah, ini bisa kita pilih begini. Nah, nanti kita cari lagi 120 di 0,5, 180 di 0. Nah, di sini 240 di 0,5, 270 di 1, 300 di 1,5, 360 di 2 langsung ke sini ya. Jadi langsung di sini berbentuk ini ya. Bentuk love gitu ya. Oke. Kemudian contoh kardioida yang kedua ada persamaan R sama dengan 5 kurang 5 sin theta. Secara gambarnya dia sama ya, A kurang B sin theta, langsung aja 5 kurang 5 sin 0-nya berapa? Sin 0 adalah 0 ya, 5 kali 5 ini 0, berarti ya 5 sin 0 ini 0, sama dengan 5, R-nya 5. Nah, ini theta, ini R-nya ketika 0, dia bernilai 5 gitu ya. Maka 1,5, 1,5, 1, 2,5. Oh, ini jaraknya antar R-nya 1 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ini kelipatan 2. 2, 4, 6, 8 gitu ya. Maka 5-nya di sini berarti ya. Kemudian ketika tetanya 60, ini di sini tadi ya, 60, R-nya 0,67, 90 di 0 lagi, 120 di sini, 180 di sini, di 5 tadi, ini sama-sama 5 di sini ya, 240, 9,3, 360 langsung dia ke 5 lagi. Jadi dia begini ya, gini, 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 langsung ke sini. Ya. Oke, kalau contoh 5 kon tadi, kalau misalnya nilai A-nya tadi kecil dari B gitu ya. Nilai A-nya kecil dari B. Berarti dia ada beranak lingkarannya ya. Jadi A kurang B cos theta, 1 kurang 2 cos T, 1 kurang 2 cos 0, cos 0 adalah 1, 2 kali 1, 2, 1 kurang 2 min 1. 0-nya berarti di theta ini R-nya bernilai minus 1 di sini ya. Sini. Kemudian ketika di 60 dia bernilai 0. Disubstitusiin aja ya. Dimasukin bernilai 0. Berarti balik lagi gitu ya. Bernilai 0 di sini balik lagi 90 dia bernilai 1. Nah, ke sini 120 dia bernilai 2, ke sini 150 dia 2,73, 180 dia 3, 210, kemudian 240 dapat 2, 270 dapat 1, 330 dia balik ke 0,
kemudian 360 dia dapat minus 1 gitu ya. Nih, jadi langsung ke sini. Minus 1, Oke, kemudian ini yang lemniscate. Persamaan lemniscate bisa dalam bentuk, ini bentuk yang berbeda ya. Tadi kan kardioid sama 5 kon, ini yang lemniscate, jadi dia berbentuk pita gitu ya. Nah, persamaannya itu ada kalau misalnya A kuadrat cos 2 theta atau min A kuadrat cos 2 theta atau A kuadrat sin 2 theta min A kuadrat sin 2 theta menghasilkan kurva-kurva kutub lemniscate. Nah, kalau cos dia berbentuknya vertikal di bawah, kalau sin dia tegak ya biasa ya. Kalau misalnya dia uh, ini maksud saya kalau misalnya dia cos positif begini, kalau negatif cos dia begini, kalau misalnya dia sin gambarnya begini, sinnya ya, kalau negatif dia begini gitu ya. Nah, ini contoh lemniscate kalau persamaannya adalah R kuadrat sama dengan 3 kuadrat cos 2 theta misalnya. Nah, ini kita rumuskan jadi 3 kuadrat, nih masukkan ke persamaannya 3 kuadrat cos 2 theta, R kuadrat sama dengan 3 kuadrat cos 2 theta. 2 tetanya 0, ambil yang theta pertama dulu, yang di 0. Maka cos 2 kali 0, makanya 0. 9 kuadrat cos 0 adalah 1. 9 kali 1 adalah 9. Maka R-nya saja adalah akar 9 sama dengan 3. Nah, begitu seterusnya ya. Ini bisa kalian lihat ketika di 0 dia ada 3 ya, di sini ya. 3, kemudian ketika 30 adalah 2, ketika 90 dia 0, jadi dia gini, gini, kemudian di 150 dia 2, 180 dia bernilai 3, 210 dia bernilai 2, 270 dia balik lagi ke 0, kemudian 330 balik ke 2,12, 360 balik ke 3 ini ya. Oke, sekarang kita lihat kalau bentuknya spiral bagaimana ya. Kalau bentuknya spiral, persamaannya dalam bentuk R sama dengan A theta misalnya ya. Bisa spiral, ini R sama dengan min A theta. Nah, kalau dalam bentuk spiral, dia tetanya dalam satuan radius. Cara konversi radiusnya sama dengan theta dikali pi per 180. Contoh spiralnya, misalnya diketahui R sama dengan 2 theta saja ya. Maka dia A theta, R sama dengan 2 theta, R2 ini 30. Misalnya kita masukkan 30, karena dia di 0 udah pasti 0 semua ya. Nih, kita carinya langsung 30. Cara konversinya, radius tetanya 30 dikali pi per 180. Nah, radius 30 dikali 180 yaitu menjadi 0,525 ya. R-nya menjadi 2 dikali 0,525 kan 2 theta, R sama dengan 1,05. Itu ya. Oke, kalau misalnya tadi yang dinilai radius tadi ya, konversinya radius theta dikali pi per 180 tadi, ini kita bisa coret ya 30, 180 berarti tinggal jadi pi per 6 ya. Pi per 6 nilai desimalnya itu 0,52. Oke, dapat R-nya 1,052 theta kan tadi ya. Nah, ini 1,05. Ini 1,05. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi kalian konversi dulu ke radian.
Itu yang spiral. Nah, ini tadi yang rose atau yang mawar. Kita sudah ini ya, persamaannya itu dalam bentuk sin dan cos. Ada A sin n theta sama dengan R sama dengan A cos n theta. Nah, dia ada sin ada cos. Kalau untuk sin, jadi nilai n-nya ini nih, ini menentukan jumlah kelopaknya. Kalau n-nya 2, maka kelopaknya jadi 4. Di sini ya, kalau 3 tetap 3, kalau ganjil, kalau 4 berarti dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 5 dia tetap 5 kelopak. Jadi kalau genap dia dikalikan 2 ya. Kalau cos, jadi gimana bentuknya? Sama ya, jadi dia kalau cos A cos 2 theta jadi 4 ya ini ya bentuknya, tapi agak berbeda ya, ini ke samping, ini cos dia tegak ya. Kalau 3 di sini n-nya kelopaknya 3, 4 di sini kelopaknya berarti kalau dikali 2 jadi 8, ini 5 jadi dia kelopaknya tetap 5. Nah, ini contoh ROS. Nah, tadi juga sudah ya contoh ROS kita pakai. Jadi contoh ROS-nya yaitu 3 cos 3 theta. Nah, ini ya makanya tadi terdapat jadinya karena ada 3 N-nya, maka kelopaknya jadinya 3. Itu ya. Nah, ini juga contoh yang 4 cos 2 theta. Sama aja kalian substitusi nilainya karena ini 2, N-nya 2, N-nya 2, maka kelopaknya menjadi 4. Oke, setelah menggambar grafik, kita akan menentukan luas dalam koordinat polar ya. Nah, luas dalam koordinat polar ini, jika kita mempunyai grafik dalam koordinat kartesius yang dibatasi dengan sumbu x dan y, ingat dulu yang waktu integral tentu ya. Jadi misalnya saya punya grafik, nah untuk mencari luasannya ini, kita akan membagi menjadi beberapa partisi-partisi ya. Jadi ada delta X-nya ya, ini ya untuk jaraknya ini ya, masing-masing partisi. Sehingga kita menggunakan dulu pakai jumlahan Riemann ya. Jadi fxi fungsi X-nya dikali delta xi. Atau kita mendekat limit N-nya yang mendekati theta hingga ya fxi kali delta xi dulu ya. Sudah kita pelajari. Sekarang kita mau luas dalam koordinat polar. Kita akan menghitung luas bidang yang dibatasi oleh suatu kurva dan dua garis masing-masing mempunyai sudut kemiringan alfa dan beta. Nah, misalnya seperti ini ya. Dalam koordinat polar, kita itu ada R dan ada alfa ya, atau theta aja ya. Oke, ini kita langsung saja. Kalau misalnya saya mau mencari nilai ini ya, yang dibatasi oleh punya sudut kemiringan alfa dan beta di sini misalnya ya. Nah, berarti saya harus membagi-bagi juga menjadi partisi misalnya. Nah, ini satu ini kita sebut juga kayak luasan juring karena kan kalau polar dia membentuk lingkaran ya. Nah, kalau luas satu juring ini yang diarsir ini, maka luas lingkarannya menjadi luas juringnya, luas lingkaran dikali delta theta, ini theta per 2pi. Nah, luas lingkaran pi r kuadrat, berarti delta theta per 2pi dicoret menjadi setengah r kuadrat kali delta theta. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan rumus integral dari alfa atau theta sampai beta, kemudian setengah ini f theta, fungsi dari theta, dikuadratkan d theta. Atau sama juga fungsi ini menjadi batas dari alfa sampai beta setengah r kuadrat ya. Setengah r kuadrat delta theta, d theta.
Nah, untuk batas integrasinya ini, cara untuk penetapan batas alfa sama beta, kalian harus mensketsa dulu, kalian gambarkan dulu daerah R yang dimaksudnya itu, kemudian gambar sebarang garis radial dari titik asal kurva R sama dengan F theta. Kemudian pada selang nilai berapa theta tersebut dapat bergerak agar garis radial dapat menyapu seluruh daerah R. Jadi kita alfa sama betanya kita yang menentukan. Nah, mungkin ada di soal atau kita yang harus menentukan di mana dia yang akan eh, menyapu seluruh daerah dari R tersebut, gitu ya. Daerah R itu maksudnya luas daerah yang kita cari ya. Oke, kita coba ke contoh soal ya. Carilah luas bidang dalam kuadran 1. Lihat ya, ini kuadran 1. Di dalam kardioida. Ingat tadi gambar kardioida gimana? Lingkaran, hampir seperti kayak love gitu ya. Di R sama dengan 1 cos theta. Dan sketsakan grafiknya. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan tadi apa? Kita harus gambar grafiknya. Nah, makanya kalian harus bisa menggambar grafiknya ya. Nah, R-nya sama dengan 1 cos theta. Nah, persamaannya 1 kurang cos theta. Ini memenuhi tadi ya untuk kardioid. Nah, tadi kita lihat tetanya, ada R-nya untuk menggambarnya. Berarti kita buat dulu. Ini saya buat yang sudut-sudut istimewa aja. Jadi misalnya 1 kurang cos theta. Kalau tetanya 0, sudutnya 0, berarti 1 kurang cos 0. Cos 0 tadi 1, maka 1 dikurang 1 menjadi 0, maka R-nya 0. Berarti ini di sini. Kemudian kalau di sudut 60, saya langsung aja ya. Jadi karena saya langsung uh, jaraknya jauh-jauh aja yang sudut-sudut istimewa. 1 dikurang cos 60. Cos 60 itu setengah. 1 dikurang setengah adalah 1/2 ya. 2/2 dikurang 1/2. 1/2. Nah, ini jaraknya saya jadikan setengah-setengah gitu ya jaraknya. Berarti 60, kalau di sudut 60 kira-kira di sini lah ya, 60 ya. Kan ini 90, ini 180, ini 270, ini 360. Nah, saya kira-kira misalnya 60 di sini 0,5 ya. 90. Kalau 90 berarti 1 kurang cos 90. Cos 90 adalah 0. 1 dikurang 0. Jadi 1. Berarti di sini ya. Nah, ini udah bisa mulai kita gambarkan. 180. 1 dikurang cos 180. Cos 180 min 1. 1 dikurang min 1. 1/1. Jadinya 2. Nah, 2 berarti kita masukkan ke sini langsung ya 180 ya. 240 kita dapat 1,5, 270 kita dapat 1, 360 dapat 1. Kita gambarkan menjadi seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan cara cepat ada di koordinatnya, kalian tinggal masukkan. Nah, jadi sama ya, ini yang lebih bagus ya gambarnya, yang lebih jelas. Oke. Sekarang kita menentukan dulu alfa sama betanya. Oke, ini soal selanjutnya nanti dulu. Selanjutnya. Bentar ya. Oke, 1 dikurang 1 cos beta gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari alfanya. Dia carilah luas bidang pada kuadran 1. Nah, kalau kuadran 1 berarti gampang ya. Kita bisa langsung memperhitungkan misalnya alfanya 0, betanya adalah di
90 atau pi per 2 gitu ya. Maka nilainya bisa kita cari dengan Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus ya. Tadi kita udah dapat alfanya sama betanya di 0 sampai 90 atau di 0 sampai pi per 2 gitu ya. Maka A-nya sama dengan, misalnya yang kita cari A-nya, luas bidangnya A ya, alfa beta setengah dari R kuadrat gitu ya. Alfa sama dengan, A-nya sama dengan 0 sampai pi per 2, 90 pi per 2 ya, setengah R kuadrat D theta gitu ya. Nah, maka kita dapat setengah integral, setengahnya dikedepanin ya, integral ya, saya nggak ajarin lagi, 0 pi per 2. Nah, R-nya tadi berapa? 1 kurang cos theta. Soal ya, 1 kurang cos theta dikuadratkan. Ini d theta gitu ya, kayak cari integral. Nah, 1 kurang cos theta dikuadratkan dulu. Nah, ini 0 pi per 2. 1 kurang cos theta dikuadratkan, maka jadi 1 dikurang 2 cos theta ditambah, ini kurang 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta dt gitu ya. Nah, kalau misalnya 1, ini gampang integralinnya. 2 cos theta bisa diintegral cos kuadrat theta. Ini pakai yang integral trigonometri. Masih ingat ya, kalau cos kuadrat theta itu jatuhnya setengah 1 tambah cos 2 theta. Ini kalau misalnya diintegral cos kuadrat X misalnya. 1 setengah 1 tambah cos X. Ini karena kita dalam bentuk theta gitu ya. Oke, kemudian ini kita masukkan aja ke sini. Maka ini yang ini ya. Integral, ini setengah, integral pi per 2 0. Ini 1 dikurang 2 cos theta ditambah setengah 1 tambah cos 2 theta. Nah, ini bisa nggak? Ini dikali ke dalam, ini baru nanti jumlahin ke sini. Ini dikalikan, berarti jadi setengah tambah setengah cos 2 theta. Setengahnya ini kita tambahin ke dengan 1, berarti setengah tambah 1 jadi 3 per 2. Kemudian ini menjadi 3 sama dengan setengah 0 pi per 2. Ini jadi 3 per 2 ya, karena ini udah kedepanin. Jadi min 2 cos theta, ini ditambah setengah cos 2 theta dt. Ya, dt. D theta. D theta. Sama juga setengah kali, kita integralkan. 3 per 2 diintegralkan. 3 per 2 theta ya, karena dia dalam theta ya. 2 cos theta diintegralkan. 2 integral cos jadi sin theta. Tambah setengah cos 2 theta. Bisa langsung ya, integralnya menjadi 1/4 sin 2 theta. Dengan batas 0 sampai pi per 2. Gitu ya. Kemudian ini setengah setengah kali 3 per 2 jadi 3 per 4 theta dikurang sin theta
Ini duanya habis ya, jadi sin theta ditambah 1/8 per 2 kali 1/4 ya, sin 2 theta. Nah, kita masukkan batasnya di 0 pi per 2, berarti batas atas kurang batas bawah. Tinggal dimasukkan 3/4 theta, 3/4 kali pi per 2 dikurang sin pi per 2 tambah 1/8 sin 2 pi per 2 dikurang batas atas kurang batas bawah. 3/4 kali 0, 0 ya. Sin 0. Sin 0 adalah 0. Kemudian 1/8 sin 2 kali 0, tetanya 2 kali 0 adalah 0. Jadi 1/8 kali 0, 0. Berarti yang di samping kanannya 0 semua ya. Kemudian ini tinggal dikalikan 3 pi per 8, 3 pi per 8 kurang sin pi per 2. Sin 90 adalah 1. Ditambah, ini 1/8, sin 2 habis, sin pi tadi adalah, sin pi per 2 adalah 180, bener ya, 1/8 sin 2 jadi pi berarti 180 adalah 0, 108 kali 0 adalah 0 ya, maka hasilnya adalah 3 pi per 8 dikurang 1 pi per 8, 3 pi per 8 dikurang 1 satuan luas. Itulah jawabannya untuk yang pertama. Ya, carilah luas bidang pada kuadran 1 di dalam kardioda R sama dengan 1 cos theta dan sketsakan grafik. Oke, soal selanjutnya. Ini tadi saya belum ini ya. Carilah luas bidang seluruh kuadran pada contoh sebelumnya. Nah, kalau tadi itu kan yang diminta itu hanya di kuadran 1 gitu ya. Nah, kalau ini di seluruh kuadran, berarti di seluruh lingkarannya sampai 2pi berarti ya. Sampai 360 gitu ya. Nah, kita nggak perlu gambarkan lagi, gambarnya udah ada. Ini berarti semuanya. Berarti kalau semuanya alfa sama betanya berarti berapa? Alfanya 0, betanya adalah 2pi ya. 360 derajat karena seluruh kuadran. Oke, cara nyarinya berarti sama. A sama dengan 0 sampai 2pi setengah R kuadrat D theta sama dengan setengah 0 sampai 2pi. Ini R-nya berapa? 1 R. Ini setengahnya udah kedepanin, tinggal R-nya adalah 1 kurang cos theta tadi ya. Ini dikuadratkan D theta. Kemudian, maka setengah 0, 2pi. Nah, ini tadi udah ada hasilnya ya, tinggal kita masukin aja 3/2 kurang 2 cos theta tambah 1/2 cos 2 theta tadi ya, kali dt. Kemudian ini diintegralkan, tadi udah langsung dapet ya. Hasil integralnya adalah 3/4 theta sama dengan 3/4 theta dikurang sin pi per 2 gitu ya. Sin pi per 2 ditambah 1/8 sin 2 maaf ya. Jadi ini kurang sin theta tambah 1/4 ini ya. 1/8 sin 2 theta. Nah,
Bedanya ini adalah 0 sampai 2 pi batasnya. Karena kita masukkan batasnya 3/4 kali 2 pi. 2 pi. Kemudian sin kali 2 pi tetanya tambah 1/8 sin 2 kali 2 pi. Kalau 0, gimana tadi kalau udah dimasukin 0? Dia 0 ya. Maka ini tinggal kita cari 3, ini 2, jadi 3/2 pi dikurang sin 2 pi. 2 pi adalah 360 derajat. Sin 360 derajat adalah 0 ya. Ini 0. 1/8 sin 2 pi. Sin 2 dikali 2 pi. Berarti ini 2 pi aja udah 0. 0 kali ini 0 1/8. Jadi tetap 0 ya. Jadi hasilnya adalah 3/2 pi satuan luas. Ini hasilnya ya. Jadi, untuk contoh soal selanjutnya, yaitu carilah luas daerah atau luas yang dibatasi oleh kurva mawar R sama dengan cos 2 theta, kemudian sketsakan grafiknya. Nah, sekarang kita tahu bahwa terdapat beberapa bentuk yang simetris terhadap beberapa bentuk yang simetris. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bentuk yang simetris. Sehingga dapat kita batasi intervalnya itu adalah dari 0 sampai pi per 4 atau 45. Karena dia simetris ya. Jadi 1/4 ini sama semua ya. Jadi ada 8. Nah, maka kita dapat menggunakan rumus A sama dengan 8 ya tadi ya. Kita ada 8 integral tadi dari 0 sampai pi per 4 gitu ya. Pi per 4 setengah R kuadrat D theta gitu ya. Nah, untuk 8 setengahnya bisa kita majukan ke depan, berarti bisa sama dengan 4 ya. Ini setengahnya ke depanin, jadi 4. 0 sampai pi per 4. Kemudian R-nya adalah cos 2 theta yang dikuadratkan, D theta. Nah, kalau ini dikuadratkan, maka ini dapat 0 sampai pi per 4, cos 2 theta kuadrat menjadi cos kuadrat 2 theta d theta gitu ya. Nah, kita tahu kalau misalnya kita punya rumus integral trigonometri yaitu cos kuadrat theta sama dengan setengah 1 tambah cos 2 theta gitu ya. Nah, maka bisa kita jabarkan kalau misalnya dia 2, maka sama dengan ini masih 4 ya, 0 sampai pi per 4, maka setengah ditambah dikali maksud saya 1 tambah cos 4 theta, karena di sininya 2, ada 2 theta ya, d theta. Nah, ini setengahnya bisa kita substitusikan ke depan, sehingga coret menjadi tinggal 2, kemudian integral 0 pi per 4, ini tinggal 1 tambah cos 4 theta d theta ya. Sama dengan ini 2 theta, ini kita integralkan ya.
kita integralkan, dikalikan langsung ke dalam. Ini 1 kali 2 berarti 2. 2 diintegralkan 2 theta. Kemudian ditambah cos 4 theta. Berarti menjadi sin 4 theta gitu ya. Kemudian ada 2 di depannya. Jadi 1/2 sin 4 theta. Nah, ini tinggal kita masukkan batasnya 0 sampai pi per 4 gitu ya. Kemudian batas-batasnya, batas atas kurang batas bawah. Tinggal dimasukkan 2 dikali pi per 4 ditambah setengah sin 4 dikali pi per 4 ya. Kemudian dikurang 0 ya. 2 kali 0 tambah setengah sin 4 kali 0 gitu ya. Sama dengan 2 pi. Ini coret ya jadi pi per 2 ditambah setengah sin. Ini coret sin pi ya. Jadinya dikurang 2 kali 0, 0 ditambah setengah sin 4 kali 0, 0. Sin 0 adalah 0. 0 kali setengah 0. Berarti sebelah kanan ini adalah 0. Maka hasil akhirnya setengah sin pi. Sin pi adalah 0 juga ya. Jadi hasilnya adalah pi per 2 sama 2. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita ada soal lagi. Tentukan luas daerah di luar lingkaran R1 sama dengan 2 cos theta dan di dalam lingkaran R2 sama dengan 3 cos theta gitu ya. Oke, ini bisa kita hapus dulu biar kalian bisa lihat ya. Oke, kita punya R1 yaitu 2 cos theta. Nah, hal yang pertama kita gambarkan dulu aja masing-masing grafiknya ya. Jadi ada R1 sama dengan 2 cos theta. Nah, 2 cos theta buat cari gambar suatu grafiknya, kita harus buat grafiknya. Cek untuk gambar grafiknya. Maka maka kita harus mencari theta dan R-nya gitu ya. Misalnya tetanya di 0, kemudian R-nya berapa? Kita masukkan saja 2 cos 0. Cos 0 berarti 1. 1 sama 2 kali 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi di 0 ini ada 2 gitu ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, ini bisa saya dekatkan lagi. Jadi ini di 2 gitu ya. Kemudian ketika di tetanya 30, R-nya berapa? Kita masukkan 2 cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 2 kali setengah akar 3. Jadi akar 3. Akar 3 berapa? 1,7. Nah, kita lihat di 30 ya. Di 30 di 1,7 gitu ya. Kita kira-kira di sini ini 1,5, ini 1,7. Kemudian di 45 ada 1,4 ya. Jadi ini akar 2 jadi 1,4. Di 45 itu di sini ya kira-kira ya. 45 itu ada 1,4 ya. Ini ya. Kemudian di 60 ada 1. Kira-kira di sini, kemudian 90 ada 0. Maka kalian bisa langsung gambarkan aja karena lingkaran dia pasti akan simetris di bawahnya ya. Jadi dia untuk lingkaran seperti ini. Kemudian R keduanya adalah
sama dengan 3 cos theta. Sama ya caranya, kalian cari theta yang pertama adalah 0, kemudian R-nya berapa? 3 cos 0. Cos 0-nya 1 sama dengan R-nya 3. Yang bersama ya. 30 tadi setengah 3 cos setengah akar 3. Jadi 3 per 2 akar 3, 2,6 kalau didesimalkan. Nah, ini 2,6 gitu ya. Kemudian di 45 dia 2,1. Nah, ini ya. Kemudian di 60 dia 1,5. Di 90 dia 0. Nah, maka dia akan membentuk suatu lingkaran. Anggap simetris ya. Seperti ini ya. Oke, kita udah ada gambarnya. Maka oke ya. Kita bisa gambarkan untuk kedua lingkaran tersebut, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya di sini tadi 3 gitu ya, di sini ada 2 tadi ya. Nah, kalau 3 tadi dia dari 3 ke 0, kemudian dia bentuk bulatan. Kemudian yang kedua juga dia ke 0, dia bentuk suatu bulatan. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa luas daerah di luar lingkaran R1 yang di 2 ini, tapi di dalam lingkaran R2 yang di sini 3 cos theta ini. Nah, berarti yang kita cari yang diarsir ini. Yang di luar R1, ini kan R1, tapi di dalam R2. Nah, R2, seperti ini ya. Nah, cara mencarinya adalah sama dengan A sama dengan setengah tadi ya, rumusnya 0 sampai pi. Kenapa pi? Karena dia lingkaran ya. Delta R kuadrat dt. Oke, setengah. Nah, kalau dia simetris, kan dia simetrisnya di sudut pi per 2 ya, 90 ya. Nah, ini kan dia di 90 aja udah simetris ya. Nah, kita berarti batasnya bisa hanya sampai pi per 2 ya. Jadi ini dikalikan dengan 2 juga di depannya. Ini 1 per 2, ini integral 0 pi per 2. Ini R2 dikuadratkan dikurang R1 dikuadratkan. D theta. R2-nya tadi berapa? 3 cos theta ya. Nah, sama dengan ini 2 coret habis. Jadi 0 pi per 2. R2-nya 3 cos theta kuadrat. Kurang 2 cos theta kuadrat D theta gitu ya. Sama dengan 0 sampai pi per 2. Ini dikuadratkan jadi apa? 9 cos kuadrat theta. Ini dikurang ya. 4 cos kuadrat theta. D theta gitu ya. Nah, 9 cos kuadrat theta sama 4 cos kuadrat theta ini sama, jadi bisa langsung dikurangi ya. Ini berarti 9 kurang 4, 5 cos kuadrat theta D theta gitu ya. Kemudian, nah ini ya, 5-nya ini, kita kan udah punya tadi cos kuadrat theta berapa? Cos kuadrat theta tadi di sini setengah 1 tambah cos 2 theta gitu ya. Maka bisa langsung ini sama dengan 0 pi per 2, 5 cos kuadrat theta-nya setengah, sama aja ya, setengah kan setengah kali 1 tambah cos theta, jadi setengah tambah setengah cos 2 theta gitu ya. D theta gitu. Nah, maka ini dikedepankan, ini bisa ya 5 per 2 ya. 5 per 2, 0 pi per 2. Maka ininya tinggal 1 tambah cos
2 theta ya. Sama saja ya, nanti kalau dikaliin ke dalam lagi sama aja 5/2 tambah 5/2 gitu ya. D theta sama dengan 5/2 ini diintegralkan, 1 diintegralkan menjadi theta ya, ditambah setengah sin 2 theta. Kemudian kita sudutkan batasnya, batas atas kurang batas bawah gitu ya. Batas bawahnya adalah pi/2. Oke, pi/2-nya sama dengan 5/2 theta. 5 per theta berarti tetanya pi/2 ditambah 5/4 sin 2 tetanya adalah pi/2 dikurang batas bawahnya 5/2 dikali 0 ditambah 1/2 sin 2 dikali 0. Maka mendapat 5pi/4 ditambah 5/4. 5/4 sin pi gitu ya. Ini 5/2 kali 0, 0. 1/2 sin 2 kali 0, 0. Sin 0 adalah 0 ya, jadi ini 0. Kemudian ini kita tahu sin pi itu adalah 0. Maka 5/4 kali 0, 0. Hasilnya adalah 5pi/4 satuan hasilnya adalah 5pi/4 satuan luas gitu ya. Satuan luas. Oke, begitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang silakan kalian lihat contoh soal ini. Nah, silakan kalian latihan. Ada 3 soal, sketsa dan tentukan luas keseluruhan daerah dalam lingkaran R sama dengan 2 cos theta. Nah, ini gampang ya. Tadi sketsanya udah saya bikin 2 cos theta nih. Tinggal kalian hitung luas daerahnya. Kemudian tentukan luas keseluruhan daerah di dalam kardioida. Tadi R sama dengan 2 plus 2 cos theta gimana? Sketsanya kalau kardioida tadi. Kemudian tentukan luas dari satu mahkota ros R sama dengan 4 sin 3 theta. Kalau 3 theta berarti dia rosnya ada 3 ya kembangnya ya. Baik, silahkan diselesaikan. Nanti saya masukkan ke assignment Teams. Semoga dapat bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada pertemuan selanjutnya atau bisa langsung japri ke saya. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.